Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Ini alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Adi ini ada cara Allah untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Jadi ya melalui peristiwa ini baru turun dayanya, turun ilmunya, sehingga kita bisa berbagi seperti ini kan. Jadi dalam hidup, kenapa kita selalu merasa rugi? Orang yang susah hati, orang yang galau, orang yang stres ketika menghadapi sebuah masalah, ketika menghadapi sebuah musibah, karena dia merasa rugi, sehingga tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kalau kita bisa bersyukur, nggak ada yang namanya rugi. Jadi bersyukur itu bukan sesuatu yang kita dapat banyak, tidak. Jadi seperti inilah saya kasih analoginya. Kita dapat musibah nih, jatuh dari motor, kecelakaan, kaki patah. Nah ini kan kisah nyata nih kan, Pak Adi lagi alami nih. Saya bilang tadi, disyukuri aja Pak. Macam mana kalau kita secara syariat, secara logika, masa orang udah musibah kok disyukurin, musibah kok disyukurin? Ya, ini nggak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kita harus bisa bersyukur. Jadi jangan pernah merasa rugi, harus merasa beruntung. Masa kaki udah patah merasa beruntung bang? Ya kita harus merasa beruntung. Yang Allah ambil cuman itu, yang Allah kasih musibah cuman kaki. Pertama, mungkin kaki kiri patah, masih untung kaki kiri yang patah, kaki kanan nggak patah. Nah, atau istilah yang lain, kaki kita putus misalkan, udah nggak ada kaki lagi, masih untung. Nggak ada kaki, tangan masih ada, berarti merasa beruntung kita. Untung Allah cuma ambil itu. Kalau Allah ambil yang lain, orang lain, aduh misalkan gini, aduh bang saya kecelakaan bang, saya susah hati bang, saya galau bang misalkan, masih untung masih bisa WhatsApp nih, ya kan? Orang lain udah terkapar, udah koma orang, kecelakaan koma, kecelakaan nggak sadar, kita masih bisa WhatsAppan. Apakah nggak beruntung itu? Beruntung. Nah, makanya saya bilang tadi, disyukurin. Atau masalah yang lain apa? Misalkan gini, kita ditipu orang udah pinjam duit 5 juta, rupanya dibawa lari uang itu, nggak dibayar. Macam mana menyikapinya bang? Ya merasa beruntung. Kenapa merasa beruntung? Untung yang dipinjam cuma 5 juta, kalau dipinjam 10 juta. Nah, jadi mindset ini, pola pikir kita ini, prasangka kita ini sangat penting. Kenapa kita susah? Karena merasa rugi. Tapi kalau kita merasa beruntung, nggak ada itu namanya susah. Nggak ada yang namanya kita galau, nggak ada yang namanya kita stres. Yang ngomongnya gampang bang, yang sedang menghadapi ini yang susah. Ya saya juga dulu pernah mengalami. Ketika saya praktekkan seperti itu, tenang. Saya praktekkan, ternyata ya nggak ada guna. Saya bawa susah, masalah nggak selesai. Kalau saya prasangka baik, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Dan yang kedua, saya juga nggak susah hati. Karena apa? Sudah ada rasa syukur. Dan ketika sudah ada rasa syukur, di situ akan menarik keridhaan Allah. Contoh kita dikasih sakit, apalagi sakitnya stroke mungkin. Sangat banyak orang down, sangat banyak orang stres ketika dikasih sakit stroke. Galau deh, aduh aku udah cacat, aduh aku sudah nggak bisa apa-apa, aduh aku sudah nggak produktif. Coba disyukurin itu, masih untung aku masih hidup. Nah gitu aja, masih untung aku masih hidup. Belum mati aku nih, masih hidup, masih bisa ngomong, masih bisa dekat sama keluarga, masih bisa apa istilahnya, banyak kenikmatan lain yang kita tidak syukuri. Seharusnya itu disyukuri. Cari kenikmatan apa yang lain. Yang Allah ambil itu hanya sedikit kok yang Allah ambil. Ya kan? Ketika kita diberi masalah, diberi musibah, yang Allah ambil itu sedikit.
tetapi kita udah ngeluh luar biasa itu. Tapi kalau kesadaran jiwa ini sudah aktif, kita akan merasa beruntung, ya kan? Nah, coba itu diterapkan bagi teman-teman yang sedang mengalami apapun, terapkan. Jadi nggak ada namanya susah, nggak ada namanya galau, nggak ada namanya stres. Intinya apa? Kita kurang syukur, itu aja. Orang yang kurang syukur itu akan mengundang kemurkaan Allah. Allah bilang, kalau engkau tidak bersyukur, azabku amat pedih. Apa azabnya? Ya rasa susah hati itu azab Allah itu. Itulah neraka itu. Ya, neraka surga itu bukan nanti aja, sekarang pun ada. Coba tanya pada diri kita, sudah tenang belum jiwa kita ini? Belum bang, saya masih susah bang, masih galau. Sedang mengalami neraka lah itu. Jadi saya ngomong pahit-pahit aja nih, biar sadar itu kan. Sedang menghadapi neraka sekarang ini. Kalau dibilang susah hati itu. Jadi orang yang betul-betul beriman, yang kata Allah, sesungguhnya hambaku itu tidak ada susah dan tidak ada sedih hati. Berarti kalau kita masih susah, masih sedih, kita ini belum hamba. Belum hamba kita. Karena apa? Masih hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba duit, apalagi? Bukan hamba Allah. Kalau sudah hamba Allah itu terserah Allah, mau ambil Allah. Aku enggak, karena ini milikmu, kepunyaanmu, ketika engkau ambil ya aku ridho ya Allah. Apa yang lagi yang aku bisa? Itu kalau hamba Allah. Tapi kalau hamba dunia, susah dia, galau dia, gak ada duit, galau dia. Kenapa? Hamba duit, hamba uang. Nah, jadi untuk teman-teman, apapun yang sedang kita alami saat ini, semua orang pasti punya masalah. Saya pun punya masalah ini. Bukan berarti saya ketawa-ketawa ini saya nggak punya masalah. Punya masalah. Tetapi apa? Di sini momen yang tepat untuk bergantung kepada Allah. Ya Allah, kau buat aku tak berdaya. Kau buat aku nggak bisa apa-apa. Kau buat aku ini lemah. Padamu lah ya Allah aku minta pertolongan. Padamu lah ya Allah aku minta kekuatan. Engkau yang maha kuasa. Aku ini nggak bisa apa-apa ini. Nah, jangan ngeluh. Ngeluh nggak menyelesaikan masalah, malah dimasukin sama Allah di neraka itu. Apa akhirnya? Susah. Neraka itu. Panas, stres, galau. Kan kita lagi sadar, lagi tidur kita. Apa buktinya disiksa? Ya, mimpi buruk. Lagi tidur pun dikejar dengan masalah-masalah. Dikasih mimpi buruk. Itulah neraka itu. Mau tidur, mau sadar, dikejar terus. Nah, jadi apapun masalahnya, syukuri. Ya Allah, kakiku patah ya Allah. Syukuri. Alhamdulillah aku beruntung. Kenapa beruntung? Yang patah cuma satu, bukan dua-dua. Oh, yang patah dua-dua bang. Ya masih syukur, yang patah cuma kaki, tangan nggak patah. Ya kan? Coba kita syukuri apa yang ada pada diri kita. Nggak ada gitu tuh. Banyak yang akan membuat kita bahagia, membuat kita itu bersyukur kalau kita bisa melihat nikmat Allah. Selama ini kita tuh nggak bisa melihat. Yang kita lihat rugi. Ketika masalah datang yang kita hitung rugi aja. Aku rugi, aku sial, aku lagi kena musibah. Ya sebenarnya kalau orang yang sudah benar-benar beriman, ya sebenarnya itu bukan musibah sih. Ujian ini ya dalam membentuk kerohanian kita. Ketika Allah memberi pelajaran tentang sabar, ya diuji. Sabar nggak? Nah, contoh kayak gini, lagi kena musibah, bisa nggak sabar? Yang kedua, ada nggak rasa bergantung pada Allah? Nah, yang ketiga, ada nggak prasangka baik sama Allah? Hikmahnya apa nih? Allah kasih ujian ini, hikmahnya apa? Bisa nggak kita baca itu? Ya kan? Itu yang begitu-begitu harus kita baca.
kita selalu bilang rugi, rugi, rugi. Gak pernah bersyukur, gak pernah merasa beruntung. Seharusnya begini-begini ya harus disyukuri. Kaki saya patah bang, ya syukur. Yang patah cuma satu, gak dua-dua. Nah, apalagi, aduh saya lagi di rumah sakit bang, syukur. Masih bisa whatsappan. Orang lain terkapar gak sadar, kita masih sehat, masih bisa whatsappan kita. Ya kan? Nah coba yang begitu-begitu disyukurin. Kalau udah disyukurin, tenang hati ini. Gak ada lagi galau, gak ada lagi susah, itu gak ada. Kenapa susah? Karena kita gak bersyukur. Kalau sudah gak bersyukur, Allah bilang apa? Azabku amat pedih. Akhirnya apa? Masuk neraka. Susah, itulah neraka. Nah, jadi apakah kita ini ahli surga atau ahli neraka? Bisa kita lihat dari dunia ini. Di dunia aja udah macam neraka, gimana di akhirat nanti? Sekarang bisa dibaca. Nah, jadi mohon maaf kalau kopinya pahit, kopinya panas, ya memang dayanya yang lagi pahit-pahit nih. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.